Assalamualaikum, halo semua. Bertemu lagi di channel Potret Hari, channel yang membahas seputar tempat main anak-anak dan traveling yang bisa jadi rekomendasi teman-teman Potret Hari. Hai Potriers, gimana kabarnya? Semoga semua sehat ya. Dan bagi teman-teman yang sedang sakit, semoga cepat sehat sehingga bisa beraktivitas kembali. Dan pastinya bisa mengikuti perjalanan Potret Hari kali ini. Pada video kali ini, Potret Hari akan mengajak Potriers merasakan serunya menginap di Kopi Tubing Park and Resort yang berada satu kawasan dengan Kopi Tubing Cafe and Resto. Tempat ini bukan cuma terkenal dengan resto pinggir sungainya, tapi juga punya penginapan dengan suasana alam yang pastinya bikin hati langsung adem. Dari pagi sampai malam yang terdengar hanya suara gemericik air sungai dan semilir angin pegunungan. Selain menawarkan suasana yang asri, penginapan ini juga menyuguhkan pemandangan aliran sungai yang jernih di sekitarnya. Yang seru, selain staycation, Potriers juga bisa menikmati berbagai macam aktivitas seperti river tubing, meranti forest coaster, bermain air di sungai, outdoor playground, mini zoo, sampai dengan menikmati secangkir kopi hangat di tepi sungai bersama keluarga atau pasangan tercinta. Bagi Potriers yang sedang mencari penginapan dengan suasana alam, view cantik, dan banyak aktivitas seru untuk anak-anak, tempat ini wajib masuk wishlist liburan kalian ya. Sebelum menonton lebih lanjut, jangan lupa subscribe, like, share channel Potret Hari Potriers, supaya channel Potret Hari semakin berkembang dan bermanfaat bagi teman-teman Potret Hari. Alhamdulillah, akhirnya kami sampai di kawasan Kopi Tubing. Nah, ini kami kemarin sampai sekitar pukul 14 atau jam 2 siang. Sesampainya di sini, kami langsung menuju area check-in terlebih dahulu. Tidak jauh dari parkiran, ini di bagian depan terdapat bangunan resepsionisnya. Nah, kita akan melakukan check-in terlebih dahulu. Untuk proses check-innya cepat dan mudah. Setelah check-in, kami lanjut makan siang ke restonya yang berada tidak jauh dari lobi. Saat menuju area resto, kami melewati mini zoo yang ada di kawasan Kopi Tubing. Nah, di sini terdapat beberapa hewan seperti domba, kambing yang bisa dilihat dari dekat oleh anak-anak. Tentunya area ini bisa menjadi salah satu spot yang menarik bagi anak-anak karena mereka bisa mengenal dan berinteraksi langsung dengan hewan. Dan selanjutnya ini adalah area resto di Kopi Tubing. Saat kami berkunjung, suasana ini cukup ramai karena bertepatan dengan jam makan siang. Dan berikut adalah menu yang kami pesan. Nah, ini ada nasi ayam goreng, lalu ini juga ada nasi goreng. Selain main course, di sini juga menjual ketan durian. Nah, ini kemarin kami diberikan oleh teman kami ya Potriers. Jadi jika Potriers ke restonya, jangan lupa pesan ketan durian. Nah, ini enak banget, cocok juga untuk oleh-oleh. Setelah saya makan, kita menuju ke penginapan atau resortnya. Ini Potriers bisa lihat ya, ini jalan menuju ke area resort atau ke glampingnya nih Potriers. Jadi Potriers punya gambaran bagaimana keadaan jalan menuju ke tempat penginapannya. Kalau untuk anak-anak ini menyenangkan ya, mereka bisa berlari-lari, naik, turun. Tapi mungkin kalau untuk lansia ini bisa dipertimbangkan untuk memilih yang lebih dekat. Mengingat jalan menuju ke tempat glampingnya ini menanjak dan banyak anak tangga, jadi kurang cocok bagi lansia. Untuk resort yang kami pesan ini bertipekan glamping Potriers. Untuk tipe glampingnya sendiri ada beberapa. Yang kami pilih ini adalah glamping tipe pala. Selain glamping tipe pala, terdapat juga glamping riverside. Tapi karena saat itu tipe glamping riverside sudah full, sehingga kami memilih glamping tipe pala. Ini adalah glamping tipe pala dari luar, dan ini adalah bagian dalamnya nih Potriers. Untuk ukurannya tidak terlalu besar, tapi cukup bagi keluarga kecil Potriers. Kalau kemarin kami memesan extra bed, dan itu masih bisa diletakkan di samping bed atau tempat tidur. Nah, untuk biaya extra bednya sendiri yaitu sebesar Rp350.000, sudah termasuk dengan sarapan. Untuk di bagian bednya ini terdapat 2 buah bantal dan 2 buah guling. Dan di bagian samping bed ini juga terdapat laci yang dapat digunakan untuk meletakkan barang. Di bagian dalam juga sudah dilengkapi dengan AC.
Untuk komplemennya sudah disediakan 2 buah botol air mineral, kemudian terdapat buah, lalu juga sudah terdapat teh, kopi, dan gula. Lalu di bagian samping juga sudah disediakan slippers. Nah, untuk penggunaan slippers ini harus hati-hati ya Potteriers, karena hanya digunakan di area dalam. Dan ini adalah suasana di bagian luar atau di bagian depan dari tenda glamping ini Potteriers. Suasananya asri ya Potteriers. Kebetulan saat itu habis hujan, jadi ini terlihat basah di area depan. Di bagian depan juga disediakan meja dan kursi untuk bersantai. Lalu di manakah toiletnya? Mungkin ada yang bertanya seperti itu ya. Tenang, untuk toiletnya ini ada terpisah dari tendanya atau di bagian luar, tetapi dekat dengan area glampingnya. Jadi untuk jaraknya masih cukup dekat dan mudah dijangkau. Nah, ini dia kamar mandinya, dekat kan? Nah, untuk kamar mandinya ini juga bersih dan sudah dilengkapi dengan water heater. Nah, kemudian untuk area mandinya ini juga terdapat shower dan juga terdapat keran. Jadi kalau ada keran ini enak ya, memudahkan pada saat berwudu. Untuk amenitiesnya juga sudah disediakan mulai dari sabun, shampoo hingga sikat gigi. Lalu juga sudah disediakan tisu gulung di toiletnya. Kebetulan saat di sana ini sampai dengan sore hari masih hujan. Nih ada Ryan, Ravan, kemudian ada kakak Nadif nih sedang main hujan-hujanan sambil mencari bekicot. Ya Allah, ya masuk lagi deh. Gara-gara daun sih. Karena hujan masih belum reda, akhirnya kami meminta bantuan pihak Kopi Tubing untuk memasang penutup sementara atau plastik di area makan. Nah, ini rencananya di malam hari akan digunakan untuk barbeque. Alhamdulillahnya pihak Kopi Tubing juga sangat responsif dan membantu memasang penutup tambahan, sehingga area makan tetap bisa digunakan di malam harinya meskipun cuaca sedang hujan. Ngeglamping kali ini saya ramean nih bersama sahabat-sahabat saya tersayang semasa kuliah dahulu. Kalau bertahun-tahun lalu pernah ngekos bareng, kali ini ngeglamping bersama. Walaupun belum semuanya hadir, semoga next personilnya bisa lebih komplit. Untuk perlengkapan masak di Kopi Tubing ini kami kebetulan membawa dari rumah. Nah, kalau Potteriers merasa repot untuk membawa, nggak usah khawatir karena pihak Kopi Tubing juga menyewakan perlengkapan untuk barbeque. Momen seperti inilah yang membuat pengalaman menginap di Kopi Tubing terasa semakin berkesan. Tidak hanya menikmati penginapan dan pemandangan alamnya, tetapi juga menjadi momen quality time yang berharga. Dan ini adalah suasana di malam hari di sekitar glamping. Ini lampu-lampu yang menyala di antara pepohonan membuat suasana terasa semakin hangat. Yang menarik di malam harinya, pihak Kopi Tubing juga menyalakan api unggun yang bisa dinikmati oleh para tamu yang menginap. Nah, ini suasana juga semakin seru ya. Bisa berkumpul di sekitar api unggun sambil ngobrol bersama teman-teman ataupun keluarga. Dan selanjutnya, selamat pagi. Selamat pagi dari Kopi Tubing Pamijahan Bogor. Ini adalah suasana di sekitar glamping Pala. Kalau kemarin sore cuacanya didominasi hujan, nah ini pagi ini alhamdulillah terlihat cerah. Kalau Potteriers menginap di sini, pagi-pagi bisa mengikuti program trekking yang disediakan oleh Kopi Tubing. Tapi jika tidak berminat untuk trekking, bisa juga Potteriers berjalan santai di sekitar area Kopi Tubing. Selanjutnya, waktunya sarapan nih Potteriers. Nah, untuk tempat sarapan, restonya ini dekat dengan area glamping Pala Potteriers. Di tempatnya sama seperti saat kemarin kami makan siang. Untuk area restonya ini cukup luas dengan pilihan tempat duduk di indoor ataupun outdoor. Persis di depan resto ini terdapat swimming pool. Jadi kalau anak-anak ingin berenang setelah sarapan, nah ini bisa banget. Dan ini adalah suasana saat sarapan. Nah ini karena saat itu sedang hari libur, tepatnya di hari Minggu. Nah ini kelihatan suasananya ramai Potteriers. Nah kemudian kalau tadi di bagian tengah menghadap ke swimming pool, lalu ini di sisi samping ini menghadap ke area sungai.
Berikutnya ini adalah area resto yang menghadap ke swimming pool. Di Kopi Tubing ini tersedia swimming pool untuk dewasa dan anak-anak. Jadi bagi potteriers yang ingin nongkrong santai di resto sambil tetap mengawasi anak-anak yang sedang berenang, ini enak banget. Berikutnya kita lihat menu sarapannya. Untuk menu sarapan ini terdapat nasi goreng, kemudian terdapat ayam goreng, ada tumis buncis, lalu ada mie goreng, dan ada aneka gorengan. Nah lalu nih ada infus water dan air mineral, lalu juga ada jus. Selanjutnya ini ada aneka sereal. Lalu ada pisang goreng, kue, puding, dan juga aneka buah. Ini ada melon, semangka, pepaya. Nah ini pisang goreng dan puding ini enak potteriers. Dan ini ada sereal kesukaan anak-anak. Selanjutnya terdapat juga soto ayam. Lalu di bagian atau di sebelahnya ini terdapat egg corner. Setelah sarapan kita lanjut ke area bilas. Nah untuk area bilas atau shower roomnya ini letaknya dekat dengan swimming pool dan dekat dengan resto. Nah kita lihat potteriers. Di sini ada beberapa kamar untuk bilas dan toilet. Nah kondisinya ini bersih ya. Selanjutnya kita menuju ke area sungai nih potteriers. Dan ini adalah view dari atas. Gimana? Cantik ya? Nah ini untuk menuju ke sungai, ini jalannya menurun sehingga mungkin kurang cocok ya untuk lansia. Di sepanjang tepi sungai juga telah disediakan kursi payung yang pas banget untuk bersantai menikmati keindahan alam sekitar. Tentunya sambil mendengarkan suara gemericik air yang mengalir jernih dan menenangkan. Nah, di sini juga menjadi spot foto yang instagramable. Jadi jangan sampai dilewatkan untuk berfoto di sini. Di kawasan Kopi Tubing, pengunjung juga dapat menikmati keseruan bermain air di sungai yang mengalir jernih. Dan suasana sungai yang masih alami ini dekat dengan aliran air menjadi daya tarik tersendiri terutama bagi anak-anak yang ingin bermain. Nah ini saat kami berkunjung ke tepi sungai atau daerah riverside-nya, ini area aktivitas bermain airnya ini belum beroperasi karena masih menunggu jam buka yang baru dibuka pukul 9 pagi. Meski demikian, pemandangan sungai yang asri dan suara gemericik air yang menenangkan tetap dapat dinikmati.
Selain tipe glamping pala yang kami tempati, terdapat juga tipe glamping riverside. Nah, tipe glamping riverside ini berada menghadap ke sungai. Karena jumlahnya terbatas, jadi jika Potteriers ingin glamping di riverside, nah ini harus cepat-cepat booking di Kopi Tubing. Selain area riverside, terdapat juga outdoor playground. Untuk outdoor playground ini buka mulai dari jam 8 pagi sampai dengan jam 18 atau jam 6 sore. Untuk tamu yang menginap ini gratis masuknya. Sedangkan untuk yang tidak menginap ini dapat juga bermain di playground, tetapi dikenakan biaya Rp20.000 untuk weekday dan Rp35.000 untuk weekend. Untuk permainan yang ditawarkan ini cukup banyak, mulai dari halang rintang, slide atau perosotan, lalu juga terdapat trampolin dan juga terdapat permainan pasir. Selanjutnya kita menuju ke River Tubing yang berada satu kawasan dengan Cafe Kopi Tubing. Nah, ini adalah view Cafe Kopi Tubing Potteriers. Di sini juga terdapat informasi mengenai biaya permainan atau wahana dari Fun Ride dan Adventure Ride. Dan ini adalah view dari Cafe Kopi Tubing. Masya Allah, pemandangannya benar-benar memanjakan mata. Hamparan sawah hijau yang luas berpadu dengan udara yang sejuk menghadirkan suasana yang tenang yang pastinya membuat hati terasa nyaman. Cafe Kopi Tubing menyediakan banyak pilihan tempat duduk, mulai dari area terbuka hingga saung atau gazebo yang tersebar di berbagai sudut dan menghadap langsung ke area persawahan. Nah, dari tempat duduk ini, pengunjung juga dapat menikmati suasana pedesaan yang asri sambil menyeruput kopi atau menikmati hidangan yang ada. Pada akhir pekan, Cafe Kopi Tubing juga menghadirkan pertunjukan seni budaya yang menambah daya tarik kawasan wisata ini. Pengunjung dapat menyaksikan penampilan tari tradisional yang dibawakan oleh para penari dengan kostum khas yang indah dan penuh warna. Selanjutnya, kita menuju ke area River Tubing. Di River Tubing, kita bisa bermain di sungai atau mencoba wahana Fun Ride dan Adventure Ride. Kalau untuk bermain di sungainya ini pastinya gratis, tapi kalau untuk bermain di wahananya ini dikenakan biaya. Terdapat beberapa pilihan paket River Tubing yang bisa dipilih oleh pengunjung. Bagi yang ingin mencoba sensasi menyusuri sungai dengan rute yang lebih santai, tersedia paket Fun Ride dengan harga sekitar Rp55.000 per orang, dengan jarak tempuh sekitar 100 meter. Nah, ini paket ini cocok untuk pemula seperti anak-anak maupun keluarga yang ingin menikmati pengalaman bermain air dengan aman dan menyenangkan. Sementara bagi pengunjung yang menyukai tantangan lebih seru dan tentunya rute lebih panjang, tersedia paket Adventure Ride dengan harga sekitar Rp127.000 per orang. Nah, paket ini peserta akan diajak menyusuri aliran sungai dengan rute yang lebih panjang dan menantang, sehingga memberikan pengalaman yang lebih memacu adrenalin sekaligus menyenangkan. Selain paket individu, tersedia juga paket rombongan yang cocok untuk komunitas, kemudian untuk acara gathering kantor, ataupun kegiatan di sekolah. Untuk informasi harga paket rombongan bisa ditanyakan langsung ke pihak pengelola River Tubing. Siapa tahu nih ada penawaran harga khusus atau potongan harga untuk jumlah peserta tertentu. Sambil menunggu untuk mencoba wahana Fun Ride, nih anak-anak bermain di sungai. Kita lihat nih keseruan bermain di sungai.
Anak-anak happy banget karena ini merupakan pengalaman pertama mereka bermain langsung di sungai. Rasa penasaran dan antusias terlihat jelas dari ekspresi mereka ya, yang terus mengeksplorasi aliran air, mengamati batu-batuan di sekitar sungai. Lanjut, ini persiapan menuju wahana fun ride. Ini petugas memakaikan peralatan pengamanan seperti life jacket dan helm. Saatnya bermain Potteriers, yuk kita berjalan menuju titik start untuk memulai petualangan river tubing yang seru. Dan untuk akses menuju sungai ini tergolong aman untuk anak-anak. Namun tetap diperlukan pengawasan dari orang tua dan kehati-hatian saat berjalan, terutama pada beberapa bagian jalur yang mungkin sedikit menurun atau licin. Nah, ini giliran Ade Rafan untuk mencoba fun ride. Wajahnya langsung terlihat antusias dan penuh semangat. Berikutnya giliran Mas Ryan nih Potteriers. Kakinya dinaikin. Nah. Nah ya. Jangan keluar, jangan keluar, jangan keluar, jangan keluar, jangan keluar. Nah. Rapat.
Jika Potteriers memilih paket beserta dokumentasi, untuk foto atau dokumentasinya bisa didapatkan di booth Kopi Tubing Foto ini. Nah, untuk bilas ini bisa ke ruang bilas. Di sini juga terdapat area untuk ngopi-ngopi nih. Areanya cukup luas dengan view menghadap ke sungai. Selanjutnya kami bermain di wahana permainan Meranti Forest Coaster. Nah, di wahana permainan Meranti Forest Coaster ini menawarkan sensasi meluncur di tengah hutan dengan luge kart atau ini seperti go-kart ya, tapi ini berukuran kecil. Nah, di mana kita bisa mengontrol sendiri kecepatan lajunya menggunakan rem tangan. Untuk bisa bermain, pengunjung dikenakan biaya sebesar Rp20.000 sekali main per orang. Dan berikut ini adalah pendopo Kopi Tubing. Nah, di pendopo ini kita bisa memesan makanan dan minuman. Berikut adalah sekilas review di Kopi Tubing. Sekian review Kopi Tubing dari Potret Hari. Semoga bisa menambah referensi penginapan dan wisata bagi Potteriers yang ingin staycation atau mengisi waktu liburnya. Sampai bertemu pada video-video selanjutnya. Terima kasih.